Jemaah Sa'imin wa Sa'imah, kita lanjutkan kajian tafsir ayat-ayat puasa. Minggu yang lalu Al-Baqarah 185. Hari ini Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, fa'inni qarib, katakanlah aku ini sangat dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa. Falyastajibu li, maka penuhilah segala perintahku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu mendapatkan irsyad petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat ini tentang perintah Allah kepada Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya tentang Allah. Ya, ini kan dalam tafsir Jalalain diceritakan sa'ala jamaah lin Nabi SAW, yaitu sekelompok orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Apakah Tuhan kami dekat? Kami akan berbisik kepadanya, ataukah dia jauh? Maka turunlah ayat ini untuk menjawab bahwasanya Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat dekat. Bahkan dalam ayat lain, min habil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Ada sebuah ungkapan, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Ya, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi dalam ayat ini, ya, kita harus mengetahui Allah itu sangat dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, Allah tahu apa yang kita lakukan. Kebaikan atau kemaksiatan, Allah tahu. Ya, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi apapun yang kita lakukan akan Allah balas nanti. Sekecil apapun, walaupun sekitar zarrah, ya, zarrah itu ya paling kecil di dunia ini. Apa sih yang paling kecil? Kalau mikroskop sekarang bisa melihat atom, itulah yang paling kecil, nanti diperlihatkan. Jadi ayat ini menunjukkan, mengatakan bahwasanya Allah itu sangat dekat. Kemudian ayat ini perintah untuk berdoa, perintah untuk berdoa. Ya, fa inna qad ujibu da'wata da'i, apabila seorang hamba itu berdoa, falyastajibu li, pasti Allah kabulkan. Ada sebuah pertanyaan ketika dalam kitab Nasaihul Ibad, namanya seorang waliullah, ulama Ibrahim bin Adham, seorang alim juhud dekat dengan Allah. Lalu sekelompok manusia bertanya, wahai Ibrahim, ada apa dengan kami? Kami ini selalu berdoa kepada Allah siang, malam, pagi, sore, terus berdoa. Tapi kenapa doa kami gak dikabulkan oleh Allah? Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti aku kabulkan. Inilah keluhan dari sekelompok manusia yang putus asa dan gak mau lagi doa. Kenapa? Karena doanya gak dikabulkan. Lalu
Ibrahim bin Adham diam lalu menjawab, saudaraku, sesungguhnya bagi Allah sangat mudah mengabulkan semua doa kalian. Kalau Allah berkenan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah pasti kabulkan doa kalian. Kemudian dalam suasana yang hening itu Ibrahim bin Adham melanjutkan, apakah kalian tahu kenapa alasannya Allah tidak kabulkan doa seorang hamba? Lalu Syekh Ibrahim bin Adham menjelaskan ada 10 hal, 10 macam penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah. Pertama, kalian tahu Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan yang menghidupkan kita, yang menentukan kehidupan kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan kenikmatan, yang mewafatkan kita. Kita tahu Allah Tuhan kita, tetapi kita tidak memenuhi haknya untuk disembah, haknya untuk ditaati perintahnya, haknya untuk diikuti segala apa yang Allah perintahkan. Harus diingat Bapak jamaah rahimahullah, seluruh dunia manusia enggak ada yang menyembah Allah. Allah tetap Maha berkuasa. Seluruh dunia orang menyembah Allah, itu tidak membuat Allah sombong. Jadi kita menyembah atau tidak, Allah ya Allah, penguasa alam jagat raya ini. Karena itulah yang menyebabkan banyak orang berdoa atau beribadah, dia tahu Allah sebagai Tuhan, tapi dia tidak mau menyembahnya. Yang kedua, kalian baca Al-Quran, tapi kalian tidak amalkan isinya. Quran dibaca, tapi tidak diamalkan kandungannya. Al-Quran perintahkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, tapi kita tidak mengamalkan kandungannya. Nah, makanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, istilahnya itu orang yang baca Qurannya bagus dapat piala, orang yang mengamalkan Quran dengan bagus dapat penjara. Kira-kira benar betul. Nah, kira-kira begitulah. Kita baca Al-Quran atau Quran di Ramadan ya, tapi isinya tidak diamalkan, maka doa tidak akan dikabulkan, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Penyebab yang ketiga, kalian tahu, ngaku bahkan musuh kita iblis, setan. Iblis, siapa musuh kita? Setan, iblis. Kita tahu itu. Aduh, mubin. Tapi ketika setan menjerumuskan kita, banyak orang mengikuti ajakannya. Nah, itu penyebab doa tidak dikabulkan. Apalagi kan di bulan Ramadan itu kita tahu ijazah Ramadan, futihat abwabul jinan, wa ghuliqat abwabun nar, wa subsidiatin syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan seluas-luasnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dirantai, dibelenggu setan. Tapi kenapa? Ya, banyak setan di bulan Ramadan. Kenapa nggak dirantai? Karena orang tidak melaksanakan puasa. Ya, bahkan setannya banyak, kakinya banyak. Itu di warteg-warteg, kaki setan banyak banget. Ya, ya, kepalanya nggak ada, kakinya ada. Di Palestina, di Pakistan Pak. Pakistan ini Muslimnya mayoritas ya, beda dengan India. Itu Pak. Jadi ada polisi syariah namanya, bawa rotan. Jadi dia keliling orang yang nggak puasa digebukin. Itu viral ada videonya. Digebukin Pak, dipukul sama polisi syariah itu. Mungkin kalau kita satpol PP lah, kira-kira begitu. Nah, coba ada kalau di negeri kita orang digebukin begitu, kira-kira gimana? Ya. Penyebab keempat, kenapa doa kita tidak cepat dikabulkan oleh Allah? Kalian
sunnahnya Nabi, aturannya Nabi. Cinta nggak dengan Nabi? Cinta. Oh, apalagi peringatan Maulid kan, semangat kita kan, di mana-mana tuh. Wah, ya kan, peringatan Maulid, semangat kita memperingatinya. Tapi aturannya, sunnahnya kita tidak ikuti. Itu yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti perintah Nabi, ikuti aturan Nabi. Bagaimana cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi puasa, cara Nabi sholat, cara Nabi melaksanakan sebagai kewajiban sebagai suami, sebagai pemimpin. Ya, kita ikuti sedikit demi sedikit, kita ikuti aturannya. Nah, kalau tidak mengikuti aturannya, maka doa tidak akan dikabulkan. Jamaah rahimahumullah. Lalu yang kelima, penyebab doa tidak dikabulkan, kalian tahu cinta dengan surga. Cinta enggak? Mau enggak masuk surga? Mau. Jangankan kita yang benar-benar ibadah, yang taat kepada Allah. Coba tanya kembali koruptor yang di penjara, mau enggak masuk surga? Mau. Tapi kalian tidak mau mengerjakan amalan yang bisa menuju surga. Nah, itu penyebab doa tidak dikabulkan, kata Ibnu Al-Haq. Yang karena kalian ngaku takut dengan neraka. Takut gak dengan neraka? Takut. Bahkan selesai kita doa sholat, Allahumma azilni minan nar, Allahumma azilni minan nar. Ya Allah, jauhkan hamba dari api, jauhkan hamba dari api. Selesai sholat, apinya dideketin. Ya Allah, jauhkan hamba dari api. Selesai sholat, apinya dideketin. Maksudnya neraka apa? Maksudnya neraka. Takut. Takut terhadap takut. Tapi kenapa kalian, amalan kalian justru menjerumuskan masuk ke dalam neraka? Ini penyebab doa gak dikabulkan. Penyebab ketujuh, kalian yakin pasti mati. Qaulun nafsin zalikatul, pasti orang tahu semua yang hidup pasti mati, tahu itu semua, yakin. Tapi kalian tidak mau mengerjakan amalan untuk persiapan bekal untuk mati. Nah, ini kita lagi tasyakur binikmah, bertambah umur. Ada yang masih hadiah motor, mobil, kendaraan, sepeda, macam-macam hadiah. Tapi ada hadiah yang spesial dan itu sangat dia senang banget. Apa hadiahnya? Satu koper dibuka, kain kafan, dan dipasang pas. Inilah yang saya inginkan selama ini. Jadi hadiah dia yang diinginkan apa? Kain kafan. Masya Allah. Saya ketemu ulama sudah mempersiapkan kain kafannya, Pak. Almarhum Kiai Zairon pimpinan pesantren Al-Fatah, pesantren Tembor, santrinya ratusan ribu dari seluruh dunia, jamaah tabligh kan. Jadi kain kafan itu di depan, jadi punya mihrab kamar dia, depannya kain kafan. Ya, almarhum Kiai Muhammad Ali bin Ilham juga begitu, sudah mempersiapkan kain kafan. Kira-kira saya tanya, Bapak udah punya kain kafan belum, Pak? Subhanallah. Ya Allah. Sufyan As-Sauri, seorang waliullah, ahli ibadah. Dia itu membuat depan rumahnya itu kuburan lengkap dengan liang lahatnya. Kuburan lengkap dengan liang lahatnya. Ketika dia malas baca Quran, ketika malas ibadah, ketika malas tahajud, dia masuk ke kuburan, nangis dia, semangat lagi tidur. Ya Allah, seperti itulah. Ya, nah penyebab orang doa gak dikabulkan, ingat ya, tahu pasti mati, yakin pasti mati, tapi tidak mau mengerjakan amalan untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Masya Allah. Penyebab yang ke-8, ketika tadi yang ditanya Ibrahim, Syekh Ibrahim Adham, apa penyebab doa gak dikabulkan? Ke-8, kalian sibuk ngurus aib orang lain, tapi lupa dengan aib diri sendiri. Ya loh, ya inilah biasanya kerjaan bapak-bapak, gosip berhenti. Ya Allah, ya Allah, lupa dengan
aib diri sendiri, seringkali sibuk dengan aib orang lain. Ghibah, ya kan ya, fitnah, itu gosip, ngerumpi, membicarakan aib orang lain. Lupa aibnya banyak banget, lupa tuh. Ini penyebab doa tidak kabulkan. Yang kesembilan, penyebab doa tidak kabulkan, kalian memakan rezeki dari Allah tapi tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita puasa, lapar, haus, tapi dipastikan kita buka ada, kita sahur ada. Coba ya, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, Pak, waduh, kalau melihat itu tuh malu kita. Bahkan ada seorang syekh ditanya, "Syekh, ibadah kita, puasa kita diterima nggak sih sama Allah?" Kenapa kamu tanya begitu? Kalau kita puasa, yang kita makan buka, insya Allah ada. Kita sahur ada, yang dimakan dan diminum. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, Syekh nangis itu ketika ditanya seperti itu. Nggak bisa menjawab. Jawabannya nangis saja. Ya benar Imam, benar ya. Masya Allah. Rumput sekarang dimakan Pak. Untuk buka puasa rumput, makanan ternak dimakan. Allah, ya gak ada makanan. Bantuan diambil sama Israel, dibom. Bantuan-bantuan, ya Allah. Masjid yang dibangun rakyat Indonesia, dibom masjid. 3 tahun dibangun, 3 menit hancur. Ya Allah. Sekarang lebih dari 32.000 orang, 33.000 orang. Pokoknya makin hari makin bertambah terus. Ramadan ini makin parah ini Israel ini. Maka kita cuma bantu doa ya Allah ya Allah. Ya, kalian makan rezeki dari Allah, tapi kalian tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, inilah penyebab doa tidak dikabulkan. Penyebab doa yang ke-10, kalian berkali-kali ya memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, tahlilan, ya kan ya, 3 hari, 7 hari. Nah ini gantian nih, 3 orang meninggal. Bahkan tahlilannya sekarang habis asar, nonton tahlilan terus di rumah ini dekat rumah. Ya, Pak meninggal sebelumnya, Pak Haji Nurma, ya itu masih saudara sepupu ya, juga meninggal dunia baru 4-5 hari. Gantian ini. Nah, kita hadir itu. Tapi kata Ibrahim Adham, kalian tidak mengambil pelajaran dari hadirnya kita ke takziah itu. Kita ikut menguburkan jenazah, kita ikut mengkafaninya, kita ikut tahlilannya, kita ikut mendoakan orang yang mati, tapi tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang terjadi itu. Nah ini penyebab doa yang menyebabkan doa nggak dikabulkan oleh Allah. Ya, ini kata Ibrahim bin Adham. Kembali ke ayat Al-Baqarah 186. Makanya Pak, Ramadan itu bulan doa. Kemarin kan Ramadan bulan Quran 185. 186 Ramadan syahrul doa, bulan doa. Doa di bulan Ramadan sangat mustajab. Nah tapi ya, kata ulama ada 7 doa-doa yang kalau kita berdoa cepat banget dikabulkan oleh Allah. Pertama, ketika kita puasa, sejak subuh sampai maghrib, doa orang berpuasa sangat mustajab. Kapanpun kita berdoa, habis ngaji, habis sholat, ya, habis baca Quran, pokoknya selama kita puasa doa mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 3 golongan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah: orang yang berpuasa hingga yang berbuka puasa, imam yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Yang kedua, saat-saat berbuka puasa. Ketika detik-detik berbuka puasa, jangan sampai nggak berdoa. Sungguhnya orang berpuasa saat doa tidak tertolak, yaitu ketika indal iftar, ketika berbuka puasa. Kalau kita kadang-kadang yang ingat kolak, gorengan, bawang, lontong, apalagi es, ya. Lupa doa.
sekian menit sebelum maghrib itu manfaatkan doa. Apa hajat kita hari itu? Ya Pak ya. Ingat doa itu nggak harus bahasa Arab. Yang penting kita paham yang kita minta kepada Allah. Memang awal dan setelah itu muji Allah, salawat itu mesti. Jadi dalam etika doa ada doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin, atau minimal alhamdulillahirabbil alamin sudah cukup. Setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah itu apa yang kita minta dengan bahasa kita aja. Ya Allah sehatkan hamba, ya Allah berikan hamba rezeki halal berkah, ya Allah lunaskan hutang hamba, ya Allah berikan hamba jodoh terbaik misalnya kan, berikan ilmu manfaat dunia akhirat. Pokoknya minta sehat, minta apa, minta ilmu, minta berkah, doa pakai bahasa kita yang kita pahami sebelum berbuka. Baru setelah berkumandangkan azan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu Pak. Nah nih. Yang ketiga, saat azan berkumandang. Yaitu ya, saat azan berkumandang ketika perang, ya, ketika perang di Palestina itu doa-doa ya, mustajab tuh orang-orang Palestina itu doa. Makanya yang ditakuti sekarang Israel Pak, bukan Palestina Pak. Kata orang tentara-tentara Israel itu ada hantu-hantu yang menyerang kita. Kita bom nggak apa-apa, dia nyerang kita. Masya Allah, itu siapa tuh? Kalau dia menyebutnya hantu, itulah mungkin malaikat-malaikat. Makanya jangan lepas doain Palestina. Setiap doa tanpa doain Palestina itu rasanya ada yang kurang. Doain terus, kita nggak mampu ngapa-ngapain. Doa kan mampu kan ya, doain. Nah itulah malaikat-malaikat yang bantu, ya kan? Makanya banyak yang stres orang tentara-tentara Israel itu, ya kan? Dan kalah ya, insya Allah pasti kalah, Allah hancurkan pasti. Makanya teruslah doa. Nah itulah doa saat azan itu mustajab. Saat azan, jawab azan, selesai azan itu juga mustajab. Kemudian doa ketika waktu sahur nih, sepertiga malam terakhir, setiap malam bukan hanya Ramadan, pokoknya sepertiga malam terakhir selesai tahajud. Makanya ya kita nih mumpung Ramadan pasti kan bangun kan, sahur kan, bangunnya jam 2 lagi. Nah itulah manfaatkan tuh sahurnya nanti jam 4, jam 2 ngapain? Tahajud, istighfar, doa, baca Quran. Amalkan doa tuh, masya Allah. Ya Allah, sahur jam 2, habis sahur tidur, bangun subuh. Waduh, itu gak ada sunnahnya Pak. Lebih baik bangun jam 4, sahur, sholat subuh. Ya itu. Dan juga menurut kesehatan sangat-sangat gak baik. Orang habis sahur langsung tidur, itu bahaya. Sumber penyakit nanti akhirnya. Ya Pak ya. Jadi manfaatkan mumpung kita bangun sahur, banyakin doa ketika waktu sahur, karena saat mustajabah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu berfirman, siapa yang berdoa kepadamu pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku kasih. Siapa yang minta ampunanku pasti aku ampuni. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang berdoa ketika sepertiga akhir setiap malam seperti memanah anak panah itu masuk ke pada intinya busurnya panahnya itu. Nah itu orang panah. Saking tepatnya berdoa sepertiga malam. Kan saya kan udah witir, iya jangan witir lagi. Ya jangan witir lagi, tetap tahajud. Kemudian yang kelima di bulan Ramadan doa mustajab adalah di antara azan dan qomat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu ya, nah itu doa mustajab saat azan dan iqamah. Nah tadi Ustaz baca apa itu? Itu doa, itu zikir yang dibaca Rasulullah salam para sahabat, para sahabat saleh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Apa manfaat apa hikmahnya? Seluruh dosa kita
sebanyak buih di lautan. Saat baca itu, Allah ampuni seluruh dosa kita. Rezeki kita saat itu Allah berikan. Yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya hajat Allah kabulkan. Tuh hikmahnya Pak. Minimal 33, kalau bisa 100 kali. Di antara ajan dan qomat sholat subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahalazim. Para saleh saleh, para baik, para ulama-ulama itu mengamalkan itu ya. Yang keenam, hari Jumat. Apalagi Ramadan nanti ya, hari Jumat ya, baik malamnya, siangnya ya, apalagi di waktu ba'da asri, selesai sholat asar. Nah, selesai sholat asar di hari Jumat itu saat mustajab doa. Terdapat satu waktu kata Rasulullah, jika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan pada waktu itu, pasti Allah kabulkan doanya. Ada yang mengatakan selesai asar, ada yang mengatakan ketika khotib sedang duduk ya di mimbar khotib sholat Jumat, duduk khutbah yang kedua, doa mustajab. Yang terakhir di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, di akhir Ramadan, tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah kalau begitu 22, 24 nggak doa, bukan begitu Pak artinya. Sebab kita tidak tahu, menurut Allah tanggal 21 itu bisa jadi tanggal 22. Kenapa? Karena Muhammadiyah kan puasanya duluan, ya. Jadi tanggal gajian duluan, tanggal genapnya belakangan. Jadi yang ganjil yang genap menurut kita kan pasti beda dengan Allah. Menurut Allah tanggal ganjil bisa jadi genap, tanggal genap ini. Makanya yang penting istiqomah, gitu ya. Lailatul Qadar. Ini kadang-kadang di fenomena akhir-akhir Ramadan, kalau Rasulullah itu mengajarkan mengencangkan pinggang, maksudnya lebih konsentrasi ibadah lebih kuat lagi di bulan Ramadan, akhir Ramadan. Kalau kita di akhir Ramadan malah melempem, ya semangatnya di mana? Di pasar-pasar, pulang mudik dan seterusnya. Nah karena itulah akhir-akhir Ramadan manfaatkan, apalagi ada tamu istimewa. Tamu istimewa itu diberikan kepada hamba Allah yang benar-benar semangat untuk meraih. Apa itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan dari kajian kita hari ini Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya, dan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan terakhir Al-Baqarah 187 insyaallah. Bibarakati wa karamati wal mujizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.